Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nge-YouTube itu tidaklah mudah semudah yang kita bayangkan ya. Mungkin kita beranggapan apabila channel kita itu sudah diterima menjadi partner YouTube, kita upload video dan video tersebut bisa menghasilkan iklan, dari iklan tersebut kita bisa mendapatkan gaji. Nah, justru perjuangan kita lebih pedih di saat channel kita itu sudah dimonetisasi ya. Di situ banyak tantangan. Dan ini pengalaman pribadi saya di saat channel saya itu pertama kali mendapatkan gaji ya. Ini channel saya sendiri ya, channel Cadelga Boy. Dulu itu saya mencapai target $10 mungkin 3 bulan ya. Dan setelah 3 bulan saya harus mengejar lagi $90-nya itu hampir sampai mungkin 4 bulan lebih. Jadi dihitung-hitung saya dari channel sudah dimonetisasi sampai mendapatkan gaji itu hampir 7 bulan ya. Dibilang kalau channel di awal monetisasi masih mentah, dan kalau sudah mendapatkan gaji itu mungkin channel kita itu sudah matang ya, dan kita bisa menghasilkan uang. Di situ alangkah bahagianya saya di saat mendapatkan gaji pertama itu hanya 1.420.000. Saya langsung ambil, dan belum sampai di situ, justru saya beranggapan setelah channel saya itu mendapatkan gaji pertama, bulan depannya itu saya beranggapan gaji saya bisa lebih dari 1.400.000. Ya, itu saya anggapannya seperti itu. Tetapi kok justru kebalik ya. Setelah saya menghasilkan uang, begitu saya cek di bagian Google AdSense, yang tadinya ada garis hijau sudah mencapai syarat mendapatkan gaji, justru bulan depannya garis itu muncul lagi, kita mulai dari nol lagi ya. Jadi ternyata apabila channel kita itu sudah mendapatkan gaji pertama, itu kita harus mengulang lagi dari nol, mengejar lagi dolar ya. Cuma persyaratannya kita tidak usah memverifikasi. Kalau yang pertama kan kita $10 harus memverifikasi, tetapi untuk gaji yang keduanya itu kita tinggal mengejar dolar demi dolar ya. Jadi bilang kita mentah lagi dari setelah mendapatkan gaji itu. Nah, setelah mendapatkan gaji tembus 1.400.000 atau $100, baru channel kita matang lagi mendapatkan gaji. Nah, jadi alangkah bodohnya saya ya waktu itu. Saya itu merasa, oh ternyata channel saya sudah mendapatkan gaji, mungkin bulan depannya saya bisa menghasilkan lebih dari gaji bulan ini, karena beranggapan video saya semakin sini semakin banyak. Tetapi justru kita harus mengulang lagi dari nol ya. Alangkah mirisnya buat sahabat-sahabat YouTubeku yang memang channelnya sudah dimonetisasi, apabila kita malas-malasan upload video ya, kapan mau mendapatkan dolarnya. Sedangkan yang mungkin saya dulu aktif, mungkin setiap hari saya upload, itu hampir berapa bulan saya harus mencapai gajian. Dan di gajian pertama itu sangat bangga, karena ya mungkin saya itu bisa ya dibilang ganti rugi ya, hasil saya berjuang di YouTube dari nol membuat channel sampai mendapatkan gaji itu kalau dihitung-hitung ya tidak sebanding ya dengan pengeluaran setiap hari. Tetapi bangga juga ya, channel saya bisa menghasilkan uang. Nah, tetapi ya di sini pun saya saat ini, mungkin sampai saat ini saya masih agak-agak belum mengerti ya, kenapa justru channel yang sudah dimonetisasi rata-rata mereka justru berkurang semangatnya. Yang tadinya di saat kita mengejar syarat 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang YouTube, mereka upload video setiap hari. Tetapi justru setelah dimonetisasi, mereka melihat penghasilan dolar di setiap video-videonya, justru banyak yang mengeluh ya, karena pendapatannya tidak sebanding dengan perjuangan kita yang telah kita keluarkan, terutama bagi konten-konten yang mungkin yang bermodal ya. Kalau yang bermodal itu sudah pasti kita menghitung kita pengeluaran biaya berapa sih di saat satu video kita membuat konten. Beda dengan konten seperti saya ini ya, hanya di konten kawasan seperti ini
saya bisa membuat video dan tidak pakai modal pastinya ya, cukup kita mengandalkan PD saja ya. Tetapi yang mengeluarkan modal sudah pasti kita beranggapan nanti begitu gajian kita akan mendapatkan gaji besar di setiap bulannya. Itu bisa jadi terjadi. Tetapi kalau kita sering upload videonya itu betul-betul video yang memang banyak dicari, video yang memang betul-betul banyak dibutuhkan oleh para penonton YouTube, bisa jadi kita akan mendapatkan gaji setiap bulan lancar. Tapi kalau kita justru kebalikan, di saat kita sudah dimonetisasi kita malas upload video, mungkin di saat pertama kali mendapatkan gaji, bulan depannya jangan berharap kita mendapatkan gaji lagi, karena gaji pertama bulan ini contohnya bulan Agustus mungkin akan dihitung nanti di bulan depannya. Kalau di bulan Agustus ini kita males, bulan September tidak akan mendapatkan gaji ya. Ingat, mungkin dulu pun saya beranggapan video yang dulu-dulu itu yang saya upload itu akan juga menghasilkan uang. Maksud saya itu begitu ya. Jadi begitu saya gajian, oh ternyata video saya sudah aktif semua iklan ya. Di situ saya merasa aduh lemas, sampai saya sempat mau berhenti ya. Begitu saya mendapatkan gaji pertama, terus begitu saya 2 hari kemudian saya buka tampilan Google AdSense, kok justru kita itu harus mulai lagi dari nol. Kita berjuang lagi sampai mengejar pendapatan $100. Itu jangan sampai kita itu mengeluh ya. Sama saya juga waktu itu pertama kali sempat mengeluh, tetapi ya alangkah baiknya kita itu melihat ke bawah. Channel kita sudah bisa menghasilkan uang, channel kita sudah dimonetisasi, channel kita sudah mendapatkan gaji. Di bawah juga masih banyak yang berjuang, mereka ingin bisa menghasilkan uang, ingin bisa dimonetisasi, dan ingin cepat-cepat mendapatkan gaji. Gaji YouTube itu tidak sebanding memang kalau kita yang mengeluarkan modal kontennya. Tapi kalau yang mungkin konten-konten yang modalnya tidak banyak, bisa jadi ya kalau video kita itu memang banyak penontonnya, ramai penonton, dijamin kita akan mendapatkan gaji yang seimbang. Karena ya dibilang rezeki ya, rezeki itu tidak akan kemana-mana. Selagi kita mau berusaha, selagi kita mau berdoa, insya Allah Tuhan akan selalu memberikan jalan yang terbaik buat kita semua ya, terutama bagi para konten kreator. Jangan sampai kita putus asa, apalagi sampai berhenti di tengah jalan. Itu sangat sia-sia ya. Perjuangan kita dari nol mungkin membangun channel YouTube tidak semudah saat channel kita itu sudah dimonetisasi, perjuangan lebih berat. Maka dari itu saya sarankan sesama konten kreator jangan sampai saling menjatuhkan. Ayo kita bersatu padu membangun channel YouTube, bersatu berjuang untuk bisa menghasilkan uang di YouTube ya. Jadi bilang sampai saat ini saya perhatikan banyak para konten kreator ya, alangkah baiknya ya tetap saling bersilaturahmi. Di situ kita lambat laun nama channel kita pun akan lebih mudah dikenal dan video-video kita akan terus direkomendasikan kalau kita mau aktif bersilaturahmi. Jangan sampai kita itu mogok bersilaturahmi karena kita videonya sepi penonton. Justru dari situ video kita akan terus sepi apabila kita tidak mau saling berkunjung ya. Gaji YouTube ini pengalaman pribadi ya. Saya tidak ngomongin channel orang lain, tetapi ini saya ngomongin channel saya sendiri. Dari awalnya mungkin saya matang nih, ternyata sudah bisa mendapatkan gaji. Kita sudah bisa makan ya, mungkin kita bisa makan ya. Tapi setelah gaji turun, besoknya saya lihat lagi, kok masih mentah lagi. Alangkah sedihnya saya juga ya waktu itu ya. Saya harus menunggu matang lagi nih, matangnya kapan? Ya mungkin kalau saya aktif upload video kita dapat pajak penonton, di situ akan cepat matang seperti ini ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat. Saya hanya sharing pengalaman saya pribadi ya saat pertama kali mendapatkan gaji YouTube.
ya mungkin hanya 1.420.000. Asam ya.